Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 November 2021. Keluarlah dari zona nyaman kedosaan. Bacaan itu di hari ini diambil dari kitab Roma 14 ayat 7 sampai dengan 12 dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini hari ini melalui Injil yang kita renungkan, Yesus menyampaikan tentang hal yang hilang melalui perumpamaan-perumpamaannya. Di dalam perumpamaan, Yesus menceritakan ada seorang perempuan, saudara, kehilangan dirham. Kita tahu bahwa dirham adalah benda mati yang tidak dapat bergerak maupun berseru atau berteriak. Maka dikala perempuan sang pemilik dirham mencarinya, dirham tak akan merasakan terhilang. Dia diam saja pada tempatnya, sehingga membuat kesulitan perempuan yang mencarinya. Kita sering, saudara, seperti sosok dirham ini. Sebagai orang terhilang, tersesat, kita tak mau bergerak melangkah keluar dari zona nikmat kita, zona nyaman kita. Kita asik sekali dengan dosa-dosa kita. Kita tak peduli dengan kehadiran Tuhan Yesus yang mau mengajak kita untuk mengikuti Dia agar kita diselamatkan. Kita diam, tak peduli. Berbeda, saudara, dengan domba yang diberi perumpamaan pada hari ini. Domba yang tersesat. Dirinya tahu dia tersesat dari rombongannya. Dia tahu bahwa dia keluar dari komunitasnya. Dan tak tahu bagaimana untuk kembali. Ada keinginan domba ini untuk kembali, tapi tak tahu jalannya. Maka si domba ini, saudara-saudara, hanya bisa mengembik-embik. Dan gembalanya, saudara, yang baik kenal akan suara itu. Ia pun berlari mencari dan mendapatkan domba yang tersesat itu. Apa yang terjadi, saudara? Domba yang tersesat, yang telah diketemukan kembali, itu diangkatnya, saudara, diletakkannya di atas bahunya, saudara, dengan gembira sekali. Bukan itu saja, saudara-saudaraku. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Lukas 15 ayat 6. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan Yesus ini bukan saja diperuntukkan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut dan berkata kepadanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lukas 15 ayat 2. Tapi, saudara, perumpamaan ini juga disampaikan kepada kita adalah orang-orang berdosa. Untuk itulah, saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus datang sebagai sang gembala, mau datang kepada kita orang berdosa. Tapi kita sering, saudara, seperti dirham yang tak mau tahu akan kehadiran Tuhan. Akan kehadiran Tuhan Yesus yang mau mencari kita, mau mengangkat kita. Kita tak peduli akan Dia yang telah datang dengan kasih-Nya untuk kita yang berdosa ini. Bahkan kita asik dan nyaman dengan dosa-dosa kita. Hari ini, saudara, ya, hari ini apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa kita, entah dosa besar maupun kecil, Tuhan Yesus mau datang mencari kita, saudara. Tuhan Yesus mau merangkul kita dengan kasih-Nya, saudara. Bagaimana respon kita akan kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus itu kepada kita, saudara? Apa respon kita?
Kita mau seperti domba yang tersesat, saudara. Kita mau berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh Yesus, tolonglah aku orang yang berdosa. Percayalah. Percayalah saudara. Dia adalah sang gembala kita yang baik. Dia pasti mengenal akan diri kita. Dan dia mau merangkul kita, mengangkat kita di atas bahunya. Bukan saja kita mau berseru saudara, tetapi kita mau juga seperti anak yang hilang yang diceritakan di dalam ayat 11-32. Kita mau menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita mau kembali kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, dan mau mengakui segala kesalahan dosa-dosa kita. Maka Tuhan Yesus yang Maha Rahim, saudara, pasti akan mengampuni kita kalau kita dengan sadar mau mengakuinya. Renungan hari ini, saudara-saudaraku sekalian, mau mengingatkan kepada saya dan saudara yang adalah notabene orang-orang berdosa. Janganlah kita nyaman di dalam kedosaan kita. Mari kita keluar, saudara. Keluarlah dari kenyamanan dosa kita. Dan kita mau berseru, meminta pertolongan kepada Yesus Tuhan. Dan ingat saudara, kita mau mengakuinya. Akuilah semuanya. Maka Yesus akan berbelas kasih kepada kita dan mengampuni kita. Mari saudara-saudara terkasih, kita mau sadar dan mau keluar dari nyaman kedosaan kita. Kita mau datang kepada Yesus Tuhan kita agar kita memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus, kuatkanlah aku di dalam hidup ini. Mampukan aku agar tidak berdiam saja di dalam nyaman kedosaan, tapi mau keluar ya Tuhan Yesus, mendatangi Engkau Tuhan. Selamatkanlah aku dari segala dosa ini ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.